Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Lonceng Kampus, masih bersama Bu Amel gitu ya. Nah, video ini Bu Amel khususkan untuk seluruh bimbingan Bu Amel ya, bimbingan karya tulis ilmiah Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia yang metodologi penelitiannya itu membahas atau menggunakan metode literatur review gitu ya. Nah, ini akan Bu Amel bagi menjadi beberapa video. Silakan lihat linknya di bawah ini gitu ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ya sesi pembimbingan online ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke dek, kita masuk dulu untuk agenda pembimbingan literatur review gitu ya. Bu Amel akan bagi gitu ya menjadi 4 video besar gitu ya. Yang pertama adalah kalian akan Bu Amel ajak dulu mengenal konsep dan jenis literatur review ya. Sebenarnya udah banyak banget gitu ya penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang mengulas mengenai konsep dan jenis dari literatur review. Tapi Bu Amel akan coba kemas menjadi lebih sederhana dan semoga ini bisa menjadi bekal kalian untuk menyusun proposal maupun laporan penelitian literatur review. Kemudian yang kedua gitu ya, Mama juga akan membimbing kalian untuk penyusunan proposal KTI. Basicnya adalah literatur review ya di Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Nanti kita akan lebih khusus lagi kepada naratif review ya, naratif review untuk level D3 gitu ya. Kemudian video ketiga, nanti Bu Amel akan ajari kalian bagaimana teknis pencarian artikel sampai kalian bisa mendapatkan artikel yang eligible ya, atau artikel yang siap untuk kalian ekstrak dalam laporan KTI kalian ya. Dan tentunya video terakhir Bu Amel akan mengulas mengenai bagaimana menyusun laporan KTI dengan basic literatur review gitu ya. Sekali lagi gaya selingkuhnya yang akan kita gunakan adalah panduan KTI dari Poltekkes BSI. Nah, apa sih gitu ya penelitian dengan metode literatur review gitu ya. Nah, yang perlu kita tahu adalah yang namanya metode literatur review. Ya, namanya review gitu ya. Maka dia apa? Penelitian ini bersumber dari data sekunder atau penelitian terdahulu. Dengan kriteria sumber acuan harus merupakan yang pertama merupakan penelitian yang telah dipublish pada jurnal. Hati-hati, kata kuncinya adalah penelitian yang telah dipublish pada jurnal. Baru bisa kita pakai untuk melakukan metode literatur review. Ya. Kemudian dia harus terindeks pada suatu database tertentu. Oke. Kemudian kriteria ketiga adalah dia harus mengandung bibliografi yang lengkap. Ya, jadi identitas dari artikel tersebut haruslah lengkap. Yuk, ingat apa? Ada tiga ini terpenuhi, maka artikel atau sumber acuan tersebut dapat kita gunakan untuk melakukan penelitian dengan basic metode literatur review. Apa yang pertama? Ya, yang pertama adalah penelitian telah dipublish pada jurnal. Itu dulu diingat-ingat. Yuk kita analisis yuk, coba. Ya. Bagaimana dengan KTI? Skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu kalau misalkan kita punya juga sumber acuan berupa buku, kemudian majalah, proceeding, ya, dan kita juga punya artikel jurnal nasional dan atau internasional, dokumen repositori, dokumen pemerintah, laporan riset. Mana saja yang bisa kita gunakan sebagai sumber acuan atau artikel yang akan kita bedah dalam literatur review. Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat adik-adik. Ya. Kalau kalian ingat, aturannya adalah artikel yang pertama adalah artikel itu harus sudah dipublish pada jurnal. Maka jawabannya adalah hanya artikel jurnal nasional maupun internasional yang bisa kita gunakan untuk studi penelitian literatur review. Hati-hati nih, buat adik-adik yang kemarin sudah sempat
Bu Amel ACC gitu ya untuk menggunakan KTI, hati-hati. Jangan sampai nanti ini akan menjadi bumerang buat kalian. Ya, jadi lebih baik dipertimbangkan mau berganti atau mau tetap menggunakan KTI dengan konsekuensi, sekali lagi adik-adik. Ya, dengan konsekuensi ternyata dia tidak masuk dalam kriteria artikel yang bisa dianalisis menggunakan metode literatur review. Ya, jadi saran Bu Amel adalah apa? Segera mengganti sumbernya. Jadi tidak lagi kita membahas atau mengolah tentang KTI. Jika tidak, maka kita gunakan jenis penelitian non-literatur review, ya, atau deskriptif lainnya, gitu ya. Nah, oke. Nah, kenapa ketiga poin ini baik KTI, skripsi, tesis, disertasi, buku, majalah, proceeding, dokumen repository, dokumen pemerintah dan laporan riset, ya, tidak bisa digunakan untuk melakukan studi, ya, literasi atau literatur review karena ini masuk kategori gray publikasi atau publikasi abu-abu gitu ya. Nah, jadi kenapa ya? Karena memang belum dipublish ya. Ketika kita sudah mempublish dalam bentuk artikel atau artikel jurnal ya, artikel jurnal ataupun nasional gitu, nasional maupun internasional, artikel tersebut sudah direview beberapa kali dan mengalami revisi beberapa kali oleh pakarnya. Ya, sehingga apa? Sehingga dia jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada jenis-jenis artikel yang dipublish bukan dalam bentuk jurnal atau yang kita kenal sebagai gray publication. Sekali lagi, nah, bagaimana dengan penelitianmu? Kamu sudah menggunakan jurnal? Sudah berbasis jurnal? Ya, hati-hati jangan sampai nanti kita pada saat ujian jadi bumerang, gitu ya. Itu pesan Bu Amel. Oke, kemudian yang kedua, ya, pastikan artikel jurnal tersebut yang akan kita jadikan acuan dia terindeks pada database. Nah, database itu apa sih? Database itu ya sumber atau mesin pencari. Kita bisa pakai Google Scholar, ada Elsevier, ada ScienceDirect, kemudian ada ResearchGate, ada ACS, ada JSTOR, ada PubMed, ada ProQuest, ada portal Garuda, gitu ya. Ada banyak sekali sebenarnya, gitu ya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah, gitu ya, carilah mesin pencari yang, ya, atau database yang punya jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang sesuai dengan topik penelitian yang kalian angkat. Ya, setiap mesin pencari ini atau database ini gitu ya, dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing serta memiliki fokus pada bidang masing-masing. Contoh, PubMed. PubMed itu dia fokus pada penelitian jurnal-jurnal atau artikel-artikel bidang kesehatan. Ya, PubMed. Ya. Kemudian kalau Google Scholar dia semua masuk. Bahkan gitu ya, kategori non-artikel pun dia masuk. Ya, jadi dia saking banyaknya malah banyak kotornya, misalkan seperti itu. ScienceDirect, Elsevier, ResearchGate, gitu ya. Kemudian ACS, ini sifatnya dia adalah MIPA, ya. MIPA atau lebih bersifat umum. Nah, nanti kalian lihat penelitian kalian ke arah mana, gitu ya. Kalau kita ke analisis makanan, gitu ya, maka saran Bu Amel, kita coba pakai ke Google Scholar, Elsevier, ScienceDirect, ResearchGate, dan ACS. Ya, ini memang dia ke arah analisis kimianya. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian cari analisis kimia di PubMed tidak akan ketemu gitu ya. Maka kita harus memilih database yang sesuai. Nah, untuk KTI kita gitu ya, Bu Amel mewajibkan minimal 3 sumber. Ya, jadi kalian cari di 3 sumber database atau menggunakan 3 mesin pencari ini. Misalkan kalian bisa pilih kombinasi antara gitu ya, Google Scholar, Elsevier, kemudian ResearchGate, atau Google Scholar, ScienceDirect, ACS, terserah kalian. Yang jelas jangan sampai salah pilih database ya. Cari yang memang sesuai dengan topik atau tema yang akan kalian gunakan sebagai literatur review. Nah, kemudian artikel
syarat ketiga untuk artikel yang dapat kita jadikan acuan, yang pertama adalah yang ketiga adalah dia harus mengandung bibliografi yang lengkap. Apa sih bibliografi itu gitu ya? Nah, menurut Siti Nuradia dan Arfa Eli gitu ya, data biografi itu ya identitas dari artikel tersebut gitu ya. Dia biasanya harus ada nama pengarang, nama penyunting, judul pustaka, tempat terbit gitu ya, atau edisinya, volume, nomor halaman. Jadi seperti metadata dari artikel tersebut. Oke, yuk kita perhatikan. Nah, di sini ada jurnal gitu ya, ada jurnal. Kita lihat jurnal atau artikel yang artikel yang misalkan yang akan kita gunakan. Kita lihat apakah artikel itu sudah memiliki metadata yang lengkap, ya, atau sudah memiliki bibliografi yang lengkap. Kita lihat di sini. Ya, pada bagian ini kita sudah melihat ada nama jurnalnya. Nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Sains. Kemudian ada volumenya, volume 6, edisinya edisi kedua. Tahun terbitnya adalah di 2018, halamannya juga ada gitu ya di 48 sampai dengan 53. Kemudian juga ada identitas ISSN-nya, ada URL jurnalnya, dan ada identitas judul. Ya, jadi secara komponen sudah hampir lengkap. Kemudian kita lihat lagi. Ya, bagaimana dengan identitas penulisnya? Nah, identitas penulisnya di sini juga sudah lengkap. Ya, ada namanya gitu ya, ada Melia Handayani Burhan, Yeli Puspitorini, hingga Rina Widyastuti. Kemudian asal penulisnya itu berasal dari D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Indonesia, Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Ya, kota penelitiannya juga ada. Kemudian email dari si peneliti itu juga ada. Nah, ini adalah komponen dari bibliografi yang lengkap. Artinya apa? Artinya artikel ini dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kita bisa menelusur siapa sih penulisnya gitu ya, dan bagaimana kualifikasi dari artikel tersebut. Nah, kalau kita menggunakan mesin pencari, kalau mesin pencari sih Bu Amel, maaf Bu Amel ralat. Kalau kita menggunakan perpustakaan online atau reference online gitu ya, seperti Mendeley Desktop gitu ya, maka dia akan muncul sebagai metadata. Jadi Bu Amel dari tadi kan bilang metadata gitu ya. Nah, metadata ini ada di Mendeley-nya. Jadi ketika kalian export ya, itu kalian akan lihat bahwa oh ya nama jurnalnya GPS gitu ya, year-nya tahunnya 2018 dan bla 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 bla-nya. Ya, jadi ini akan jauh lebih enak kalau kita pindahkan dia ke dalam reference online yang kita miliki ya. Di sini Bu Amel pakainya adalah Mendeley Desktop. Ya, nah untuk video Mendeley Bu Amel akan share di bagian yang lainnya, tapi Bu Amel ingatkan kembali kita sudah pernah mempelajarinya di dasar-dasar penelitian. Ya, nah kembali lagi, kita ulangi lagi. Kriteria sumber acuan yang bisa atau yang bisa kita gunakan dalam penelitian literatur review ada 3. Yang pertama apa, Dede? Ya, syaratnya dia harus penelitian yang telah dipublish pada jurnal, artikel jurnal nasional dan atau internasional. Ya, kemudian ya, dia harus terindeks dalam database. Ya, tinggal pilih database apa yang mau kita gunakan dalam pencarian. Ya, pencarian artikel-artikel yang sesuai dengan penelitian literatur review kita. Lalu yang ketiga adalah artikel tersebut harus mengandung bibliografi yang lengkap atau metadata yang lengkap. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah memenuhi 3 ini, maka artikel-artikel tersebut yang sudah memenuhi kriteria ini dapat kita gunakan sebagai sumber acuan dalam penelitian literatur review. Sekali lagi Bu Amel ingatkan, buat adik-adik yang masih menggunakan sumber datanya adalah KTI, mari kita diskusikan bersama gitu ya, agar kita bisa segera beralih ke jurnal saja. Kemudian, ya, artikel jurnal yang seperti apa yang bisa kita literatur review gitu ya? Apakah artikel itu harus merupakan artikel jurnal yang merupakan penelitian original? Boleh nggak sih kita pakai artikel review seperti narrative review, literatur review? Boleh nggak kita lakukan? Ya, atau kita gunakan? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya lagi gitu ya. Apakah artikel jurnal tersebut boleh dengan menggunakan dari berbagai macam desain. Ya, desain penelitian. Sorry ini typo. Desain penelitiannya. Misalkan cross-sectional ataukah harus dengan metode tertentu gitu ya.
eksperimen gitu ya. Boleh apa enggak gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah menggunakan penelitian data primer atau penelitian data sekunder? Baru artikel itu boleh kita gunakan. Sekali lagi ulangi. Kita sudah tahu tadi bahwa yang digunakan adalah harus artikel jurnal ya dengan metadata yang lengkap. Lalu kemudian kita lihat lagi artikel jurnal yang bagaimana sih yang bisa kita literatur review gitu ya. Apakah dia original atau boleh artikel review? Jawabannya adalah harus penelitian original. Ya, jadi ini kita identifikasi nanti biasanya dari judulnya. Kalau sudah ada studi pustaka atau narrative review, systematic review, literatur review gitu ya, maka tidak bisa kita gunakan artikel jurnal tersebut walaupun di artikel jurnal ya, untuk penelitian literatur review. Ya, jadi dia harus penelitian original, boleh eksperimen, boleh cross-sectional gitu ya. Atau misalkan survei gitu ya. Jadi dia harus benar-benar penelitian original. Otomatis ini menjawab pertanyaan kedua. Boleh nggak dengan berbagai desain? Boleh banget gitu ya. Jadi kalian lihat kalau di metodologinya dia berkata, oh penelitian ini pakai cross-sectional, kemudian misalkan pakai eksperimen, lalu misalkan dengan metode survei, observasi gitu ya, maka dia kategorinya original, boleh kita gunakan. Desainnya nggak masalah. Ya, tapi kalau misalkan desain penelitiannya dia berkata, metodologinya dengan menggunakan systematic review, maka terot gitu ya, itu tidak boleh kita gunakan karena sekali lagi dia bukan penelitian original. Oke, nah apakah penelitian tersebut boleh menggunakan data primer atau data sekunder atau boleh kedua-duanya? Ya, jawabannya adalah boleh keduanya. Ya, boleh keduanya. Ya, contoh data primer itu misalkan kita menetapkan kadar vitamin C. Ya, dengan metode iodimetri itu data primer kita perolehnya di lapangan. Ya, atau misalkan kita mau melihat kepuasan pasien, kita share angket, gitu ya. Maka itu juga data primer. Lalu penelitian seperti apa? Penelitian original yang seperti apa yang menggunakan data sekunder? Ya, penelitian original yang menggunakan data sekunder misalkan gitu ya, evaluasi keluar masuk barang ya pada apotik atau jumlah barang yang expired dan lain-lain, itu kan kita menggunakan data sekunder. Ya, bisa dipahami ya adik-adik ya. Prinsipnya adalah artikel jurnal tersebut harus merupakan penelitian original. Desainnya seperti apa maupun data primer atau data sekunder, dia tidak menjadi masalah selama dia merupakan penelitian original. Ya, jadi nanti ini yang akan kita gunakan gitu ya dalam nanti menyeleksi artikel-artikel yang akan kita pakai untuk literatur review. Yuk, dari judul sebenarnya bisa sih kita lihat apakah ini bisa artikel jurnal tersebut dapat kita gunakan literatur review atau tidak. Coba yuk yang pertama. Oke, vitamin D in Health and Disease, a literature review. Bisa apa enggak nih buat identifikasi untuk penelitian literatur review? Ada kata apa di situ? Yes, ada kata literatur review. Maka ini tidak dapat kita gunakan untuk penelitian literatur review. Karena dia bukan penelitian original. Bisa dipahami ya, Dek ya? Jadi dari kata kunci judul kita juga bisa tahu gitu ya. Oke, next coba berikutnya. Oke, apakah artikel naratif review optimasi etanol sebagai pelarut senyawa flavonoid dan fenolik bisa kita gunakan ya? Kita gunakan dalam penelitian literatur review? Jawabannya adalah ada kata naratif review, berarti dia bukan penelitian original. Maka kita bisa untuk menganulirnya atau tidak menggunakannya dalam penelitian literatur review. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Oke, next yuk. Satu kali lagi yuk. Bagaimana dengan artikel ini? Bisa nggak kita gunakan sebagai penelitian literatur review? Oke, kita lihat. Ya, penerapan angka peroksida minyak goreng curah sawit pada penggorengan berulang ikan lele. Oke, di sini tidak ada kata
literatur review, tidak ada studi pustaka, tidak ada naratif review, gitu ya. Kemungkinan iya. Kemungkinan ini bisa kita pakai untuk literatur review. Nah, untuk memastikannya apa, gitu ya. Ya, untuk memastikannya kalian lihat dari metodologinya. Kita lihat di sini. Ya, ada metodologi taken oil. Nah, sample was determined by iodimetry method. Nah, lihat di sini. Berarti dia masuk kategori apa? Penelitian original. Ya, dia masuk penelitian original. Kalau kayak gitu, artikel jurnal ini bisa nggak kita gunakan untuk literatur review? Yes, jawabannya adalah bisa. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi memang kadang artikel-artikel non-original itu tidak selalu menuliskan dia studi literasi, kemudian tidak selalu menuliskan systematic review dan apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti itu kalian bisa memastikan dengan melihat metode penelitiannya. Bisa dipahami? Oke, kalau ada pertanyaan boleh chat di grup atau boleh kalian tuliskan di kolom komentar gitu ya. Oke, next kita masuk berikutnya gitu ya. Kita akan masuk jenis literatur review. Ya, jadi kalau adik-adik tahu, ada beberapa jenis dari literatur review. Yang pertama adalah narrative review atau boleh kita kenal sebagai non-systematic review. Ya, ada penelitian systematic review. Ya, kemudian ada systematic review yang disertai dengan meta-analisis. Nah, apa sih bedanya jenis-jenis penelitian ini gitu ya? Semuanya literatur review. Ya, bedanya apa? Yuk kita ulas. Nah, narrative review, systematic review plus meta-analysis gitu ya. Perbedaannya adalah kalau narrative review, prosesnya itu hanya screening, searching, identification, screening, eligible, extraction, dan description. Ya. Kemudian, pertanyaan penelitiannya hanya menggunakan sebagian parameter PICO. Apa PICO? PICO itu parameter dalam pertanyaan penelitian yang harus memuat populasi, problem, atau participant. Ya. I-nya itu intervensi atau indikator. C-nya itu adalah comparison atau control. O-nya adalah outcome maupun output. Jadi kalau narrative review itu nggak harus empat-empatnya gitu ya adik-adik ya. Dia nggak harus empat-empatnya. Misalkan terpenuhinya hanya 3. Misalkan hanya problem, kemudian ada interventionnya atau ada indikatornya. Kemudian yang terpenuhi comparisonnya misalnya tidak terpenuhi. Dia langsung hanya ada outcome-nya. Maka bisa nggak itu digunakan untuk narrative review? Bisa banget gitu ya. Nah, yang membedakan narrative review dengan systematic review apa gitu ya? Kalau di systematic review untuk tahapannya ya, dia ada critical appraisal ya atau mengkritisi kualitas dari artikel tersebut. Makanya dia disebut systematic review. Prosesnya mirip, ada searching, ada identifikasi, ada screening. Kemudian kalau di narrative review kita udah dapat artikel yang eligible langsung kita ekstrak. Tapi kalau di systematic review, kalau kita dapat artikel yang eligible, maka artikel eligible itu kita critical appraisal dulu. Ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan apa? Jurnal yang indit. Ya, atau yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan, ya. Baru kemudian nanti akan dilakukan extraction dan pasti akan dilakukan analisis terhadap hasil ekstraknya. Berbeda dengan narrative review, hasil ekstraksinya hanya dideskripsikan. Sedangkan kalau systematic review, hasil ekstraksinya dianalisis. Paham ya bedanya antara narrative review dengan systematic review dari proses? Oke, ya, kemungkinan bisa Bu Amal tanya pada saat ujian. Gitu ya. Kemudian, bagaimana dengan pertanyaan penelitiannya? Pertanyaan penelitiannya harus menggunakan seluruh bagian dari PICO. Ya, berarti pertanyaan penelitiannya harus memuat ada problem atau population atau participant, ya, harus memuat intervention, harus membuat intervention atau indikator, harus membuat comparison atau control, dan harus memuat
outcome atau output. Jadi dia pertanyaan penelitiannya harus bisa dianalisis atau harus memenuhi parameter PICO. Ya, jelas ya, semakin jelas ya. Bedanya kalau narrative review apa tadi? Hanya sebagian saja. Kalau systematic review dia harus apa? Harus pakai 4 PICO ini untuk pertanyaan penelitian. Nah, kemudian systematic review yang bagaimana sih yang harus disertai dengan meta-analisis? Ya, kita lihat. Untuk prosesnya dia sama, ya. Cuman bedanya di sini untuk analisisnya kita pakai meta-analisis. Ya. Nah, kenapa bisa jadi ada meta-analisis? Karena ada perbedaan di sini. Ya, untuk pertanyaan penelitian pada systematic review yang disertai dengan meta-analisis, ya, kita tidak hanya mengenal PICO, tapi juga ada PICOS. S-nya apa? Study design. Ya, jadi bagaimana systematic review yang bisa kita lakukan meta-analisis adalah systematic review, gitu ya, yang study design-nya sama. Misalkan kita pakai semuanya cross-seksional. Jadi artikelnya misal cross-seksional semua. Maka baru bisa kita meta-analysis. Tapi kalau di systematic review bisa aja nanti kita dapat artikelnya, study design-nya berbeda-beda. Ya, misalnya ada cross-seksional, kemudian ada eksperimen, gitu ya. Ada survei, gitu ya. Ya, itu tidak akan bisa kita meta-analisis karena studi desainnya berbeda. Tapi kalau studi desainnya sama, maka bisa kita analisis. Misalkan studi desainnya dia eksperimen murni. Ya, eksperimen murni dengan suatu metode tertentu, misalkan asidimetri atau misalkan alkalimetri gitu ya, buat spesifik aja, maka baru bisa kita meta-analisis. Bisa dipahami adik-adik ya? Oke, jadi apa bedanya narrative review, systematic review, dan systematic review dengan meta-analysis? Ya, berbedanya adalah di letak prosesnya dan parameter dalam pertanyaan penelitiannya. Jadi kalau narrative review gitu ya, setelah extraction dia hanya berakhir pada proses pendeskripsian hasil ekstraknya. Dan kalau pada systematic review apa tadi? Ada proses dulu, setelah eligible, critical appraisal dulu. Ya, critical appraisal ini pakai apa? Buat lupa menyampaikan pakai Prisma, gitu ya, metode Prisma. Ya, atau bisa juga kalian lihat di situs CEBM. Ya, di situ ada banyak formulir untuk critical appraisal. Ya, kemudian baru diekstrak dan dianalisis. Ya, sedangkan kalau systematic review LSR ya gitu ya, untuk yang ada meta-analisisnya gitu ya, maka analisisnya dia pakai meta-analisis, jadi dia menghitung gap bedanya. Ya, narrative review dia hanya sebagian dari PICO, systematic review dia harus pakai semua PICO. Kalau systematic review plus meta-analisis adalah PICO plus S atau studi design. Ya, Bu Amel harap ini bisa dipahami. Oke, ya kita coba yuk. Kalian udah tahu bedanya. Sekarang kita akan mencoba mengenal judul berdasarkan jenis literaturnya. Ya, kita lihat. Nah, contoh judul narrative review, singkat NR ya. Narrative review biasanya seperti ini. Ada kata kuncinya depannya narrative review nanokapsul ekstrak biji pepaya sebagai anti-fertilasi. Lihat. Dia sifatnya hanya menjelaskan, oh berarti nanokapsul ekstrak biji pepaya itu bisa dipakai untuk anti-fertilasi. Ya. Kemudian kita lihat ada clinic and preclinic prospection of chemotherapy induced peripheral neuropathy. Ya. Kita lihat, oh berarti dia hanya menjelaskan tentang ini. Ya. Juga sama. Ya. The properties of dithiocarbamate, ya review. Oh, berarti dia hanya melihat properties dari dithiocarbamate saja. Jadi dia sifatnya apa? Dia sifatnya lebih hanya seperti menjelaskan. Jadi seperti pertemuan kemarin, Bapak sudah menyampaikan hati-hati dengan pemilihan judul. Ya, untuk narrative review. Jadi narrative review itu tidak ada unsur membandingkannya. Jadi dia hanya bersifat apa? Ya, bersifat membahas. Ya, atau memberikan gambaran atau merangkum lah, resume lah seperti itu, ya. Nah, sedang kalau systematic review kita lihat di sini, ya.
Untuk systematic review, baik yang systematic non-meta-analisis maupun dengan meta-analisis ya, dia ada kata kuncinya nih, kita lihat. Ya, kata kuncinya di sini. Ya, ada komparatif, ada proses pembandingan, ada uji pengaruh, ya. Kemudian ada intervensi. Jadi dia ada proses yang lebih lanjut, tidak hanya sekedar menjelaskan. Ya, jadi dia ada proses pembandingan dan lain-lain. Jadi hati-hati kalau di judul yang kalian ajukan masih mengandung kata perbandingan, perbedaan, pengaruh, maka hati-hati. Jangan-jangan nanti judul kalian itu bukan naratif review, tapi malah mengarah ke systematic review. Jadi nanti akan sangat berbeda di metodologinya, ya, dan komponen proposalnya. Oke, sampai di sini untuk sesi pertama penjelasan dari Bu Amel gitu ya, untuk mengenai konsep dari literatur review dan jenisnya. Pastikan kalian bisa membedakan ya, baik narrative review, apalagi tadi systematic review, maupun systematic review dengan meta-analisis. Tolong diperhatikan bedanya, ya, karena nanti akan sangat berpengaruh di penyusunan proposal, pelaksanaan atau metodologinya, hingga penyusunan laporan. Oke, untuk ketiga topik tersebut akan kami bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, adik-adik.